Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nenden Fauzia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang struktur atom Bohr. Ilmuwan fisika asal Selandia Baru, Ernest Rutherford, menggunakan eksperimen penghamburan partikel alfa yang merupakan hasil kerja dari rekan kerjanya Hans Geiger dan Ernest Marsden untuk menghasilkan suatu teori atom baru yang dikenal sebagai teori atom Rutherford. Pada teori atom Rutherford, inti atom terletak di tengah-tengah, lalu ada ruang kosong, lalu ada lintasan elektron di mana elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasannya masing-masing. Di sisi lain, sudah ditemukan adanya kuantisasi energi dari radiasi yang terjadi pada suatu partikel. Maka ilmuwan muda yang bekerja di laboratorium Rutherford yaitu Niels Bohr memperhatikan kedua hal tersebut dan menghasilkan suatu pemikiran baru yang dikenal sebagai teori atom Bohr. Di sini perbedaan antara teori atom Rutherford dengan teori atom Bohr adalah bahwa di dalam teori atom Bohr elektron itu bisa berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain, di mana di sini ada tingkat energi pertama, kedua, dan ketiga. Semakin luar itu tingkat energinya semakin tinggi, dan ketika elektron ini berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, maka akan memancarkan sebuah foton di mana besar energinya sesuai dengan yang dinyatakan oleh kuantisasi energi oleh Planck, yaitu E sama dengan hV. Pada teori atom Bohr ini sesuai dengan pemikiran mekanika klasik pada gerak melingkar. Jadi ketika elektron bergerak mengelilingi inti atomnya, maka si pergerakannya itu sesuai dengan mekanika klasik. Karena pergerakan elektron mengelilingi inti atom ini sesuai dengan gerak melingkar dari sudut pandang mekanika klasik, maka kita lihat bagaimana sudut pandang mekanika klasik pada gerak melingkar ini, di mana ketika suatu benda bergerak mengelilingi suatu titik pusat pergerakan dengan jari-jari tertentu, maka dia akan memiliki momentum linier sebesar P sama dengan mv, lalu kecepatan linier sebesar v, lalu frekuensi rotasi sebesar v rod, di mana hubungan antara v dan v rod ini bisa dinyatakan sebagai v sama dengan 2v r v rod, atau boleh digantikan menjadi V sama dengan R kali omega, di mana omega ini menggantikan besaran 2V kali V rod ini. Kemudian, karena dia melakukan suatu pergerakan, tentu dia akan memiliki energi kinetik, di mana energi kinetik ini seperti biasa kita tahu sebagai setengah mv kuadrat. Karena V-nya sama dengan R kali omega, maka boleh menjadi setengah mr kuadrat omega kuadrat. Kemudian, mr kuadratnya juga biasanya boleh digantikan menjadi suatu lambang besaran yang lain, yaitu lambang besaran I, sehingga menjadi setengah I omega kuadrat. Dimana di sini tadi omega ini adalah 2V rod dan I adalah mr kuadrat. Omega adalah kecepatan sudut dan I adalah momen inersia. Di sini ada hubungan antara omega dengan V lalu I dengan M, di mana jika kita gunakan nanti akan bisa dihubungkan sebagai suatu besaran momentum sudut atau L sama dengan I kali omega. Karena I ini adalah mr kuadrat, lalu omega ini kita cari dari hubungan yang ini, dari hubungan yang sini, maka nanti kita akan dapat omega sama dengan V per R, sehingga kita akan dapat L sama dengan mr kuadrat dikali V dibagi R, lalu L akan sama dengan mvr. Di sini ini merupakan suatu kuantitas dasar dari sistem berotasi. Dan kalau misalkan kita lihat lagi di sini nanti kita bandingkan dengan kuantitas dasar dari sistem linier, di mana nanti energi kinetik sistem linier ini akan dinyatakan sebagai K setengah mv kuadrat kan tadi ya, lalu akan bisa berubah sebagai K sama dengan mv kuadrat dibagi M. Nah, mv itu kan momentum, maka nanti boleh dinyatakan atau dikaitkan dengan kuantitas dasar dari sistem linier sebagai K sama dengan P kuadrat dibagi 2M. Sedangkan pada gerak rotasi, maka energi kinetik sistem rotasinya ini tadi K adalah sama dengan setengah I omega kuadrat. Boleh digantikan menjadi K sama dengan omega kuadrat dibagi I, lalu digantikan ke arah momentum sudut sebagai K sama dengan L kuadrat dibagi I. Nah, pada saat elektron bergerak, misalkan di sini, atau benda yang bergerak melingkar, maka di sini memiliki percepatan karena dia sebenarnya geraknya tidak stabil. Kalau dia memiliki percepatan tapi tidak ada gaya yang menahan untuk tetap bertahan pada gerak melingkar, maka dia akan lepas.
Maka pada saat gerak melingkar terdapat gaya yang menahan untuk tetap dia bergerak berotasi yang dikenal sebagai gaya sentripetal yang arahnya adalah ke arah dalam. Maka di sini si gaya sentripetal ini akan dinyatakan sebagai F sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Untuk teori atom Bohr dari atom hidrogen yang merupakan sistem yang paling sederhana, yang terdiri dari satu buah elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, di mana inti atomnya ini mengandung satu buah proton. Maka ketika elektron tersebut bergerak mengelilingi inti atom yang dianggap diam di tengah, itu akan memiliki percepatan tertentu sehingga membutuhkan suatu gaya sentrifugal agar si elektron tetap berada di lintasan. Gaya sentrifugal untuk sistem proton dan elektron ini adalah gaya Coulomb yang dihasilkan dari tarik-menarik antara proton dengan elektron. Gaya Coulomb ini dirumuskan sebagai F sama dengan E kuadrat dibagi 4πe0r kuadrat. Sementara kita sudah tahu bahwa gaya sentrifugal itu sama dengan mv kuadrat dibagi R. Maka kita boleh menuliskannya sebagai E kuadrat dibagi 4πe0r kuadrat sama dengan mv kuadrat dibagi R, di mana E0 ini adalah permitivitas. Fisika klasik itu memprediksi ketika elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan percepatan tertentu, maka dia akan mengalami kehilangan energi sebagai energi radiasi. Ketika kehilangan energi sebagai radiasi, maka nanti elektron tersebut akan mengalami pergerakan yang semakin lambat, lalu akhirnya semakin tertarik oleh proton yang berada di inti atom sehingga akhirnya semakin mendekat dan ada kemungkinan untuk jatuh ke inti. Namun hal ini dibantah oleh Niels Bohr dengan dua asumsi berikut. Asumsi yang pertama bahwa keberadaan orbit elektron yang tetap atau stasioner, jadi si orbitnya itu tetap, dan ini tidak sesuai dengan fisika klasik. Asumsi yang kedua adalah bahwa adanya kondisi kuantisasi, sehingga nanti terdapat momentum sudut yang dikuantisasi. Karena di sini kita bicara tentang orbit, coba kita lihat dari persamaan di atas bagaimana posisi jari-jari dari elektron terhadap inti atom ini, dan kita tuliskan sebagai R sama dengan 4πe0r kuadrat mv kuadrat dibagi E kuadrat. Kalau kita upayakan M-nya menjadi kuadrat supaya nanti kita peroleh besaran mvr, maka kita harus menambahkan M di bawahnya menjadi seperti berikut. Nah, kalau kita lihat dari asumsi Bohr yang kedua tentang momentum sudut yang dikuantisasi, maka tadi akan muncul bahwa L sama dengan mvr, dan mvr ini sama dengan N kali H bar. Nah, maka nanti si mvr yang dari persamaan ini kita gantikan dengan L, lalu kita gantikan dengan NH. Maka kita akan mendapatkan R sama dengan 4πe0n kuadrat H bar kuadrat dibagi ME kuadrat. Sehingga kita boleh menuliskannya menjadi R sama dengan 8e0n kuadrat H kuadrat dibagi ME kuadrat, karena nilai H bar ini adalah sama dengan H dikali dengan 2/V. Dan N ini adalah bilangan bulat, kelipatan dari bilangan bulat 1, 2, dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat R ini adalah jari-jari yang diperbolehkan untuk mengorbit sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bohr dan dikenal sebagai jari-jari Bohr. Untuk sistem yang terdiri dari satu buah proton dan satu buah elektron yang berada pada jarak R, maka total energi elektronnya akan sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya, atau etot sama dengan K tambah UR. UR ini energi potensial di mana besarnya sebesar minus E kuadrat dibagi 4E0R. Sehingga nanti etotnya menjadi setengah mv kuadrat dikurangi dengan E kuadrat dibagi 4E0R. Dan ini adalah sistem yang dipergunakan untuk energi total dalam sebuah atom hidrogen. Pada persamaan energi potensial UR sama dengan minus E kuadrat dibagi 4E0R, ini ada tanda negatif yang menunjukkan bahwa proton dan elektronnya saling tarik-menarik pada jarak R. Ketika jaraknya ini menuju tahingga, maka berapapun bilangannya dibagi dengan tahingga akan menghasilkan 0. Artinya, pada saat jarak tahingga nanti energi potensialnya adalah 0. Lalu kalau kita lihat ke persamaan energi total ini,
ketika energi totalnya ini kita masukkan, bahwa kita ketahui bahwa MP kuadrat dibagi R ini sama dengan E kuadrat dibagi 4 E0R kuadrat, maka persamaan ini boleh berubah menjadi setengah E kuadrat dibagi 4 E0R dikurangi E kuadrat dibagi 4 E0R, sehingga kita peroleh bahwa E sama dengan minus ME kuadrat dibagi 8 E0 kuadrat N kuadrat H kuadrat, karena R-nya itu adalah sebesar 8E0 N kuadrat H kuadrat dibagi dengan ME kuadrat. Menurut teori atom Bohr, kita lihat misalnya di sini tadi tetap, yaitu atom hidrogen. Atom hidrogen ini pada suhu normal itu pada dasarnya biasanya berada pada keadaan energi yang terendah atau ground state energy. Lalu di sini bisa saja dia mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Lalu ketika dia kembali berelaksasi, maka dia akan melepaskan energi radiasi elektromagnetik, di mana besar energinya itu dinyatakan sebagai minus ME kuadrat dibagi 8 E0 kuadrat N kuadrat H kuadrat. Dan kalau misalkan kita lihat diagram tingkat energi untuk atom hidrogen ini tampak sebagai berikut, di mana ini terjadi karena transisi dari satu tingkat energi yang diperbolehkan ke tingkat energi yang lain. Karena ini diperbolehkan, maka nanti selisih energi yang terjadinya itu adalah delta E sama dengan ME pangkat 4 dibagi 8 E0 kuadrat H kuadrat dikali dengan 1 N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat sama dengan HV. Dan HV ini adalah besar energi yang terlibat ketika proses kembalinya elektron dari tingkat yang tereksitasi ke keadaan dasar, disebut sebagai energi foton. Kalau kita lihat si diagram tingkat energi ini, maka di sini dia tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian berelaksasi. Ketika dia berelaksasinya ke keadaan dasar, yaitu N sama dengan 1, maka kita kenal sebagai Dirac-Lyman. Lalu kalau misalkan Dirac-Balmer itu ketika dia berelaksasi ke N sama dengan 2, kalau Fatschen N sama dengan 3, bracket N sama dengan 4, dan Van itu adalah N sama dengan 5. Spektrum garis dari atom hidrogen memperlihatkan ada beberapa deret, yaitu Dirac-Lyman, Balmer, dan Fatschen. Salah satunya kita lihat di sini, Dirac-Balmer ini diperoleh oleh Johann Balmer dengan persamaan sebagai berikut. Di sini terlihat memperlihatkan bahwa bilangan gelombang itu sama dengan 1 per lambda sama dengan 109,680 dibagi dengan 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per N kuadrat per centimeter. Karena memang Balmer ini dia kembalinya ke N-nya sama dengan 2, makanya di situ muncul angka 2. Kemudian persamaan Balmer ini digeneralisasi oleh Johann Reiber dengan menghasilkan persamaan V sama dengan 109,680 dibagi dengan 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Jadi N-nya tidak terpaku di angka 2 saja. Tapi ada catatan dari persamaan Reiber ini bahwa N2 harus selalu lebih besar daripada N1. Dan kalau kita runut kembali bahwa spektrum garis ini muncul karena memang terjadinya transisi dari satu tingkat energi yang diperbolehkan ke tingkat energi yang lain menurut sudut pandang dari Niels Bohr, dengan besar energi yang terjadi sebesar ME pangkat 4 dibagi 8 E0 kuadrat dibagi kali H kuadrat dikali 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat dan sama dengan HV. HV ini adalah energi foton. Lalu kalau misalkan kita kaitkan dengan bilangan gelombang atau V bar, karena si HV ini sama dengan HC kali V kali bilangan gelombang, maka boleh digantikan menjadi persamaan dalam bentuk bilangan gelombang sama dengan ME kuadrat dibagi 8 N0 kuadrat CH pangkat 3 dikali 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Dan kalau kita lihat atau bandingkan dengan persamaan Reiber, di sini akan tampak bahwa ini adalah sama saja sejenis dengan persamaan Reiber, di mana nanti si nilai dari ME pangkat 4 dibagi 8 E0 kuadrat CH pangkat 3-nya digantikan dengan RH, di mana RH ini adalah tetapan Reiber yaitu sebesar 109,680.
Sejenak kita lihat contoh soal dari struktur atom bor ini, yaitu kita menggunakan nilai tetapan fisika. Tentukanlah nilai tetapan Rydberg RH dan bandingkanlah dengan hasil eksperimen. Jadi tetapan fisika yang digunakan, kita lihat dulu rumusnya di sini, bahwa rumusnya adalah RH sama dengan M E pangkat 4 dibagi 8 E 0 kuadrat CH pangkat 3. Maka kita lihat di sini masanya adalah 9,109 ke 10 pangkat min 31, lalu muatan dari elektronnya sebesar 1,622 kali 10 pangkat min 19. Lalu dimasukkan E0 nya permitivitasnya, kecepatan cahaya, dan tetapan Planck. Maka kita akan peroleh nanti sebesar 109,736. Sedangkan untuk hasil eksperimennya kan 109,667. Maka kita lihat di sini ada perbedaan sekitar 0,5% antara yang kita hitung dengan hasil eksperimennya. Kita lihat contoh soal yang kedua, di mana sini kita diminta untuk menghitung energi ionisasi dari atom hidrogen. Kita lihat energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari keadaan dasarnya pada keadaan tak berikatan pertama. Sebelumnya kita sudah menghitung tingkat energi baik menggunakan persamaan energi ataupun dengan bilangan gelombang itu untuk elektron yang tereksitasi kondisinya. Nah, dengan menggunakan persamaan bilangan gelombang sama dengan RH dikali dengan 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat, ini bisa digunakan untuk menghitung energi ionisasi dengan kondisi tertentu di mana diperoleh dengan membiarkan N2 sama dengan tak hingga dalam persamaan ini. Maka nanti ini boleh menjadi energi ionisasi, masukkan N2 nya sebagai tak hingga, lalu kita dapatkan bahwa energi ionisasi ini sama dengan RH sebesar 109,680 atau sebesar 13,6 elektron volt. Pada pendekatan sebelumnya, kita menggunakan sistem di mana benda bergerak berputar pada titik pusat yang diam dengan jari-jari R. Sehingga kita terapkan pada atom hidrogen, yaitu di bagian tengahnya adalah inti atom yang mengandung sebuah proton dan dia diam, kemudian elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Di sini, ketika sistemnya kita rubah sudut pandangnya menjadi sistem dari dua benda yang berotasi, di mana ada benda dengan massa M1 dan benda dengan massa M2, lalu saling berotasi dengan titik pusat massa yang ada di tengah tersebut, di mana M1 memiliki jarak R1 dan M2 memiliki jarak R2 terhadap titik pusat massa. Sehingga kita peroleh bahwa M1 kali R1 sama dengan M2 kali R2. Dan R-nya adalah sama dengan R1 ditambah dengan R2. Dari sini kita akan peroleh bahwa R1 itu sama dengan M2 dibagi M1 tambah M2, dan R2 adalah M1 dibagi M1 tambah M2. Kemudian kalau kita lihat total energi kinetiknya, maka kita akan dapat menyatakan sebesar sama dengan setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat. Karena kita sudah mengetahui bahwa ada suatu besaran pada pergerakan berotasi ini, yaitu kecepatan sudut atau yang kita kenal sebagai omega, di mana omega ini dihubungkan dengan kecepatan itu adalah sebesar V sama dengan R kali omega. Maka V1 adalah R1 omega dan V2 adalah R2 omega. Kalau kita masukkan, kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian kalau kita lakukan pengubahan lagi dengan cara menggabungkan, maka kita akan memperoleh sama dengan setengah M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat dikali dengan omega kuadrat. Kalau kita gabungkan kembali, maka kita akan memperoleh sebesar K sama dengan setengah M1 M2 dibagi dengan M1 tambah M2 dikali R kuadrat dikali dengan omega kuadrat, dengan menguraikan R-nya keluar dan M-nya digabungkan sebagai satu massa tertentu. Dan kita bisa menuliskan sebagai K sama dengan setengah dari I kali omega kuadrat, karena I ini sama dengan M1 kali M2 dibagi M1 tambah M2 dikali dengan R kuadrat. Di sini diperoleh dari persamaan yang sebelumnya, dan ini adalah momen inersia dari sistem yang ada ini. Nah, sistem yang ini
kalau kita lihat bahwa di sini ada suatu gabungan massa dari massa yang pertama dengan massa yang kedua, dan kita kenal sebagai mu. Ketika kita gunakan sebagai mu ini, maka persamaannya menjadi I sama dengan mu kali R kuadrat. Mu ini, I sama dengan mu R kuadrat ini, itu untuk sistem yang ketika kita bendanya berotasi terhadap satu titik pusat dan bendanya saling berotasi. Kalau pada tinjauan yang sebelumnya, momen inersia ini itu sama dengan mr kuadrat. Nah, mu ini kalau kita lihat pada sistem proton dan elektron, ini adalah hasil kari dari massa proton dengan massa elektron dibagi dengan massa proton tambah massa elektron, dan ini dikenal sebagai pengurangan massa atau adanya pengurangan massa pada sistem tersebut. Peninjauan yang berbeda dari sistem proton dan elektron tadi memunculkan suatu besaran yang disebut sebagai pengurangan massa, di mana untuk sistem proton dan elektron tadi dikatakan sebagai massa proton kali massa elektron dibagi dengan massa proton tambah massa elektron. Maka kalau misalkan kita masukkan data masing-masing dari massa proton dan massa elektron, kita akan melihat atau mendapatkan angka mu sebesar 9,1046 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan ini merupakan massa yang sebesar 0,9995 dari massa elektronnya. Jadi hampir mendekati massa elektron. Hal ini terjadi karena massa proton memang jauh lebih besar daripada massa elektron, sehingga nanti mu itu akan mendekati dengan massa elektron. Ketika tinjauan antara proton dan elektron ini kita lihat berdasarkan persamaan yang sebelumnya digunakan, yaitu konstanta Rayleigh, di mana RH sama dengan ME pangkat 4 dibagi 8 E0 pangkat 2 CH pangkat 3 untuk sistem yang sebelumnya digunakan, maka ini akan mengalami perubahan ketika sistemnya kita gunakan pada sistem yang baru berikut, sehingga persamaan RH-nya menjadi mu E pangkat 4 dibagi 8 E0 pangkat 2 CH pangkat 3 dengan menggunakan mu atau pengurangan massa. Maka di sini kita tinjau kembali bahwa muatan inti ini bukan hanya E saja, tetapi ini adalah ZE. Maka nanti ketika kita gunakan, itu akan merubah persamaan dari yang sebelumnya kita gunakan, dari gaya sentrifugal yang ada itu menjadi ZE dibagi 4E0R sama dengan mu V kuadrat R. Sehingga nanti kita akan memperoleh bilangan gelombangnya dalam bentuk seperti ini, yaitu Z pangkat 2 E pangkat 4 mu dibagi dengan 8 E0 kuadrat CH pangkat 3 dikali 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Dan boleh juga disederhanakan dalam bentuk bahwa bilangan gelombang ini sama dengan Z kuadrat dari bilangan gelombang untuk H-nya. Nah, di sini VH untuk atom hidrogen ini boleh dituliskan sebagai delta E per Hc. Kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu di sini kita diminta untuk menghitung jari-jari bor pertama untuk ion He+. Untuk atom helium memang terdiri dari 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron. Tapi untuk ion helium di sini sudah kehilangan 1 elektron, artinya elektronnya 1 menyerupai dari atom hidrogen. Walaupun di sini harus diperhatikan bahwa protonnya tetap 2, sehingga nanti Z-nya tetap 2. Sehingga ketika kita gunakan persamaan, ini perhatikan di sini Z-nya ini masukkan adalah 2. E0 N kuadrat H kuadrat dibagi dengan Z P mu E kuadrat. Lalu untuk N-nya tetap 1 karena di sini elektronnya berada pada tingkat energi yang pertama. Kalau kita masukkan angka-angkanya, maka terus kita hitung, kita akan memperoleh ini sebesar 2,65 kali 10 pangkat min 11 meter atau 0,265 Armstrong. Dan berikut adalah referensi yang dipergunakan dalam pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika Anda berkenan, tolong di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.